Borneo Inspirasi. Halo pemirsa Borneo TV, salam jumpa bagi Anda. Saya Arif Fitrian dan inilah Borneo Inspirasi. Saya bersama pengacara kondang di Indonesia, ada Bapak Samsudin SHMAMM, pemilik dari kantor pengacara Samsudin dan rekan. Apa kabar Pak Samsudin? Alhamdulillah baik-baik. Sehat ya? Sehat. Ya, selamat datang di Borneo TV ya, selamat pada datang. kali ini ya. Nah, kita akan berbicara seputar masalah hukum di Indonesia dan bagaimana sih seorang pengacara itu dalam menangani proses hukum, baik itu masalah pidana ataupun perdata. Nah, mungkin nanti Pak Samsudin akan lebih banyak mengupas tentang profil beliau ya, dan selama ini sudah menangani kasus apa saja, nanti kita akan ulik lebih dalam. Ya, Pak Samsudin, mungkin apakah profesi ini menjadi cita-cita Anda sejak kecil atau ketika mungkin Anda kuliah atau mau kuliah, ataupun memang ini adalah sebuah takdir Anda masuk dalam dunia hukum ya, dalam hal ini menjadi pengacara? Mungkin diceritakan dulu Pak. Ya, awalnya saya tidak menyangka bahwa saya harus terjun melakoni pekerjaan advokat ini, karena awalnya saya malah bercita-cita jadi polisi loh. Oh, jadi polisi ya? Oke. Ya, jadi polisi, kemudian takdir berkata lain. Orang tua saya memerintahkan saya untuk kuliah hukum, malah jadi cinta dengan advokat. Apalagi advokat salah satu caturwangsa penegak hukum selain dari kepolisian. Jadi saya anggap sama saja sebagai penegak hukum. Sama saja ya. Tapi kuliah hukum kan ada berbagai macam profesi yang bisa. Hakim, jaksa, dan pengacara. Kenapa milih pengacara Pak? Nah, itulah tadi saya terlanjur cinta. Terlanjur cinta ya. Terlanjur cinta dengan profesi advokat. Itu pertama. Kedua juga bahwa saya malah memandang banyak hal yang saya bisa lakukan untuk mewarnai kehidupan bangsa ini dengan jalur advokat. Itu aja. Ditambah lagi profesi ini teramat dibutuhkan bagi masyarakat-masyarakat pencari keadilan tentunya. Apalagi yang merasa diri tidak terlindungi dengan baik dalam hal penanganan perkara. Itu aja. Oke Pak, sudah berapa lama Pak? Sudah berapa tahun menggeluti dunia ini Pak? Saya menggeluti dunia ini sekitar 24 tahun. 24 tahun ya, cukup lama sekali sudah Pak ya. Tapi belum lama juga kok. dan itu dirintis dari nol Pak, atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan awal, apakah dulu ngikut dengan kantor pengacara kondang yang lainnya sebelum mendirikan perusahaan sendiri, gimana itu Pak? Dulu awalnya malah saya waktu lulus itu malah disodori untuk magang di kantor advokat yang terkenal di Makassar dengan membawa semacam surat dari kampus. Kebetulan saya memang lulusan UMI, dari kampus yang menunjukkan bahwa saya berprestasi seperti itu. Tapi apalah daya, kemudian kantor pengacara tersebut malah menolak. Karena penolakan itulah saya yakin bahwa saya juga bisa seperti mereka. Tanpa bantuan dengan orang-orang yang lain, insya Allah dengan izin Allah saya bisa, dan alhamdulillah seperti inilah. Berarti saya hadir di sini beracara dan ya cukup Anda trigger ya, bahasa sekarang itu terpacu gitu ya. Nah, betul itu. Memacu saya untuk jauh lebih baik. Berarti domisili memang di Makassar Pak ya sekarang saat ini? Saat ini domisili di Makassar. Cuman tapi penanganan kasus kemana saja Pak mungkin? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Apalagi sekarang kantor ada 3. Ada di Makassar, pasti, ada Jakarta, dan ada di Kalimantan. Di Kalimantan, di Tarakan ini mungkin. Di Tarakan, benar. Di Tarakan. Iya. Boleh cerita sedikit Pak, mungkin banyak kasus apa yang ditangani, entah pidana atau perdata, dan kira-kira antara pidana atau perdata ini mana mungkin yang menurut Bapak itu yang lebih seru menanganinya gitu? Saya sebenarnya lebih konsen itu di kasus tanah baik perdata dalam hal perdata tanah maupun pidana terkait dengan tanah, penyemprotan misalnya. Iya, banyak hal yang terkait dengan tindih, benar gitu ya Pak ya. Sekarang malah lebih konsen lagi ke dalam perdata khusus, yaitu PKPU. Walaupun saya bukan menjadi seorang kurator, tapi karena saya sering menjadi pemohon dan termohon dalam suatu kasus PKPU, dan malah itulah yang sekarang jadi
jadi semacam booming di kantor saya untuk PKPU. Setidaknya ada brand sendiri atau memang khusus di situ. Biasa kan ada tuh Pak tipikal pengacara yang memang khusus ke situ saja untuk saat ini. Dan memang PKPU ini yang jadi menarik betul Pak. Saya memang perdata. Perdata ya. Tapi karena PKPU kan juga perdata, cuman lebih khusus lagi. Jadi ibarat sebuah pidana, ini pidana korupsi misalnya, lebih khusus gitu. Konsen menjadi lebih khusus. Lebih khusus ya. Tapi intinya bahwa semua bisa ditangani. Cuman karena memang lebih konsen ke sana. Utamanya tanah itu intinya. Tanah. Kalau di Kalimantan Pak, karena kita bicara Kalimantan, ini di Kota Tarakan ya. Bagaimana Anda memantau, apalagi memang kondisi sosial geografis dan masyarakatnya antara Makassar Tarakan nih, atau Tarakan Makassar, Jakarta Tarakan ini hampir sama Pak. Bagaimana Anda melihat masalah kasus-kasus perdata maupun pidana di Tarakan ini? Di Tarakan saya lihat malah ada beberapa hal ya yang perlu dicermati. Pertama bahwa masyarakat masih agak risih jika harus berhadapan dengan oknum. Itu yang paling utama. Sedangkan di kota-kota besar, sebagian masyarakat sudah tahu menyangkut masalah apa-apa yang haknya diatur dalam undang-undang. Ya, ketika mereka tersandung masalah hukum misalnya gitu ya Pak ya. Nah itu saya lihat di Tarakan masih kurang atau masih dalam bahasa umum itu dianggap masih grogi berhadapan dengan para penegak hukum. Padahal masyarakat itu memang butuh hak-hak jika berhadapan dengan tentunya misalnya penyidik. Ada batasan-batasan di mana memang mereka harus dilindungi dalam undang-undang. Nah itu yang saya anggap di Tarakan ini masih kurang. Berarti kita ini masih kurang mendapatkan informasi yang jelas soal kepastian hukum gitu ya Pak. Apalagi kalau berhadapan dengan aparat masih takut-takut gitu kan. Nah seperti itulah gitu ya. Sebenarnya bahasa kasarnya seperti itu. Masih takut lah berhadapan dengan aparat. Padahal kalau di kota-kota lain mungkin sudah kita hadapi saja gitu. Mereka mungkin melek hukum. Melek hukum ya Pak ya. Jadi mereka tahu haknya. Tahu haknya ya. Kalau ada sesuatu langsung mereka minta pelindungan hukum kepada kami, kepada advokat. Dan kalaupun tidak, mereka pasti tahu hak itu harus ada pada diri mereka. Dan terkadang saya lihat mereka mempertanyakan haknya itu seperti apa di hadapan misalnya penyidik. Harus dipenuhi haknya seperti apa. Itu kalau di kota-kota besar saya lihatnya. Oke Pak, kalau di Tarakan Pak mungkin ada pernah kasus yang Bapak tangani atau saat ini sedang tangani Pak? Yang heboh di Tarakan ini mungkin ada kita kenal perkara seorang polisi yang begitu tajir sehingga sampai terkenal di seantero Indonesia karena masih Bribtu. Itu sudah menurut informasi dari media ya, sudah memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan kemudian tersandung masalah pidana. Nah itu yang memang sementara besar di Tarakan itu. Apa alasan Anda mengambil kasus ini Pak? Mungkin bisa ceritakan Pak? Yang pertama menarik karena saya punya prinsipal itu adalah seorang kepolisian sendiri. Yang dimana walaupun beliau adalah seorang polisi, itu juga harus ditegakkan hak-haknya. Sebentar dulu Pak, siapa kira-kira ini Pak? Boleh sebut inisial atau boleh nggak ini mengungkapkan klien Bapak ini kira-kira? Dalam undang-undang advokat, kerahasiaan klien harus dijaga. Oke. Jadi saya cuma, inisial juga nggak boleh Pak ya? Saya cuma sebut inisial HSB. Oke, ya. Oke. Kenapa Bapak Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, beliau adalah seorang polisi. Yang walaupun seorang polisi itu juga harus dilindungi. Jadi memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa jangankan masyarakat sebagai pencari keadilan, seorang polisi pun harus dilindungi sebagai pencari keadilan. Itu satu. Kedua, saya lihat banyak fenomena yang terjadi dalam lingkaran pidana yang menjerat prinsipal saya. Kenapa? Karena walaupun seorang polisi, tapi saya malah melihat banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik pada saat menangani perkara tersebut. Jadi ada hal-hal yang harus saya tegakkan dalam hal aspek pelindungan hukum kepada seorang pencari keadilan. Yang ketiga tentunya adalah ini menarik karena seluruh Indonesia itu booming pada saat itu. Jadi saya anggap dengan penanganan seperti ini media bisa konsen
memberitakan dan juga otomatis masyarakat tahu terkait dengan hak-hak masyarakat, hak-hak seorang individu jika berhadapan dengan penegak hukum. Itu yang membuat saya menarik. Ya, ya. Sebenarnya kalau Bapak menyebut inisial tadi, sebenarnya saya tahu Pak itu kasusnya gitu kan, karena ini juga sangat sempat heboh dibicarakan oleh halayak pada saat itu, dan ini kan sudah terjadi kurang lebih 3 tahun lalu gitu kan. Dan memang ada beberapa kasus yang dihadapi beliau. Nah, dan memang pada saat kasus itu dia dinyatakan bersalah, Pak. Menurut Bapak ini bagaimana, Pak? Salah satu kasus itu kalau tidak salah masalah galian ilegal di Kabupaten Bulungan. Iya. Nah, benar. apakah Bapak menangani beliau menjadi penasehat hukumnya dari awal sampai akhir, dan sampai akhirnya mendapatkan putusan harus ditahan seperti itu, Pak? Saya tangani perkara beliau itu keseluruhannya, karena beliau dijerat dengan 3 ancaman hukuman, dalam artian 3 laporan polisi. Yang saya bisa sebut satu-satu, yaitu pertama illegal mining atau tambang ilegal, terus kemudian yang kedua yang paling heboh orang drifting, bahasa yang kekiniannya drifting, drifting tapi kalau untuk lokalnya ya cakar gitu terus bal-balan bal-bal itu yang ketiga adalah press. Betul. Agak lupa ya, kehutanan itu yang ada 3 yang menjerat, dan alhamdulillah itu tuntas semua. Tapi kan kalau untuk yang bal-balan itu sudah putusan, Pak, itu Pak sudah menang di pra-peradilan. Nah, itu menurut Bapak apakah memang selayaknya hakim memenangkan, atau ada pertimbangan lain yang harus dikoreksi sebenarnya? Ya, ini memang menarik dari segi pembelajaran hukum kepada masyarakat. Ya. Kenapa? Karena prinsipal kami pada saat diduga atau disangka melakukan tindak pidana perdagangan, yaitu terkait dengan dilarang ekspor dan dilarang impor pakaian-pakaian bekas, saya malah melihat ada beberapa fenomena yang dilakukan oleh penyidik dalam tanda kutip oknum, itu yang tidak sesuai dengan standar prosedural yang diatur oleh hukum acara, tidak diatur dan tidak sesuai dengan Perkaba, Reskrim, dan tidak diatur oleh Mahkamah Konstitusi tentunya. Sehingga celah-celah seperti inilah kemudian saya lakukan upaya-upaya hukum dalam hal pra-peradilan, dan alhamdulillah hakim sesuai dengan dengan apa yang saya sampaikan, karena ini fakta. Ini fakta yang terjadi sehingga hakim mengabulkan. Salah satu contoh adalah di mana penyidik pada saat melakukan penyitaan terkait dengan barang yang disita dari si tersangka HSB tadi, itu malah tidak atau terlambat melakukan permohonan izin ke pihak pengadilan. Padahal dalam ketentuan diatur, contoh Perkaba Reskrim itu mengatur bahwa pada saat penyitaan itu 1 kali 24 jam penyidik harus minta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Dan malah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu yang mengatakan dalam hal bukan tertangkap tangan, ini kan kita bahas menyangkut masalah bukan tertangkap tangan, karena klien kami bukan tertangkap tangan. Dalam hal tidak tertangkap tangan, maka ketentuan kalimat segera dalam hal peroleh izin ke ketua pengadilan itu minimal 1 kali 7 hari, jadi 7 hari. Itu batasannya. Dan itu semua tidak dilakukan oleh penyidik. Sehingga otomatis kami memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini loh, jika seseorang dilakukan kesewenang-wenangan dalam hal perkara pidana, maka jalan keluarnya adalah pra-peradilan. Alasan-alasan inilah kemudian kami anggap sebagai pelajaran kepada masyarakat. Jadi saya anggap memang menarik kasus-kasus seperti ini. Jadi masyarakat harus mengerti nih, ada tidak asal bahwa pembuktian kalau misalnya cukup pelik, cukup kurang, itu bisa menjadi pembelaan gitu ya, Pak ya. Benar. Kan bukan hanya menyangkut masalah penyitaan tentunya. Tetapi ada hal lain di mana saya punya prinsipal itu ditetapkan tersangka
tanpa melalui proses penyelidikan. Oke, langsung disidik gitu. Langsung disidik. Ya, oke. Padahal di dalam KUHP sendiri mengatakan proses penyelidikan adalah bagaimana seorang penyelidik menemukan atau memperoleh keyakinan bahwa yang bersangkutanlah sebagai seorang pelaku. Gimana caranya meyakinkan seseorang menjadi tersangka kalau tidak dilakukan penyelidikan dulu? Oke. Jadi kami anggap ini adalah suatu fakta yang kami harus lakukan pra peradilan. Dan apa yang kami tuangkan dalam permohonan itu searah dengan pertimbangan majelis hakim, mohon maaf, dengan pertimbangan hakim. Karena kenapa? Ini fakta yang tidak bisa disanggah oleh pihak penyidik. Jadi kemudian dikabulkan dan alhamdulillah beliau bebas. Direstorasi lagi. Iya, walaupun memang namanya. ada sedikit polemik yang mungkin saya harus sampaikan di sini. Ada sedikit polemik di mana ada barang bukti yang disita. Itu celakanya sudah dimusnahkan oleh penyidik. Ya. Padahal dalam putusannya semua alat bukti dan barang bukti yang disita oleh penyidik itu harus dikembalikan. Baik. Nah, itu yang jadi semacam hal yang memang perlu jadi pelajaran ke depan. Gimana seorang penyidik itu sebelum memusnahkan alat bukti harusnya mempertimbangkan atau harusnya menunggu adanya putusan bahwa perkara tersebut memang betul-betul yang bersangkutan adalah pelaku yang sebenar-benarnya, bukan langsung melaksanakan pemusnahan barang bukti tanpa didahului oleh adanya putusan. Itu aja bagi pembelajaran bagi masyarakat. Ada suatu kejanggalan prosedural yang terjadi begitu ya di mata penyidik. Bisa saya katakan seperti itu. Berarti harus berhati-hati lagi mungkin ya dalam ke depan jadi pelajaran juga kita. Ini bagi ini juga pembelajaran bukan hanya bagi masyarakat tentunya, tapi bagi aparat juga ya. Harus berhati-hati karena lembaga pra peradilan adalah lembaga yang mengawasi tindakan seluruh penyidik dan penyelidik dalam hal sesuai dengan ketentuan hukum acara. Pak, apakah kasus ini baru pertama kali Bapak tangani atau di kota-kota lain sebelumnya, mungkin di Makassar atau di Jakarta ada kasus serupa seperti ini, Pak? Oh iya, ada. Contohnya Pak mungkin bisa ceritakan. Di Makassar sampai sekarang saya masih menangani tambang ilegal. Tambang ilegal. Tetapi itu yang saya katakan tadi. Mungkin karena masyarakat, mungkin ya mohon maaf juga kalau ini keliru, mungkin karena masyarakat Kaltara masih agak grogi berhadapan dengan penyidik atau penyelidik, sehingga ada kesan bahwa dapat diduga bahwa penyidik ini sewenang-wenang melaksanakan tupoksinya dalam hal penetapan tersangka bagi seseorang. Sedangkan di kota-kota besar seperti Makassar yang saya tangani itu betul-betul tertib. Tidak ada yang sedikit pun yang dilewati oleh penyelidik sampai ke penyidikan. Jadi norma acaranya utuh, tertib. Jadi tidak ada ruang bagi kami untuk mengatakan bahwa ada pelanggaran atau ada rambu-rambu yang dilanggar oleh penyidik. Itu aja perbedaannya. Pak, anggapan masyarakat di sini kan Pak mungkin sudah terbiasa dari dulu. Ibaratnya mungkin kita tuh sangat selalu takut dengan banyaknya aparat gitu kan. Mungkin kesannya bahwa wah aparat ini adalah orang yang punya kuasa dan orang yang punya wewenang yang lebih tinggi, gitu kan, dan itu menjadi hal yang traumatis kepada masyarakat. Apakah faktor itu juga, Pak? Jadi begini, ibaratnya ada beberapa masyarakat takut pada aparat karena dia punya wewenang yang tinggi gitu, Pak, dibandingkan dengan rakyat biasa. Nah, ini gimana sih Pak untuk mencegahnya agar masyarakat kita ini agar kita tuh bisa sejajar dengan aparat ini, keamanan ini. Kalau memang kita benar, kalau kita salah ya pasti kita ya tetap dapat mendapatkan bantuan hukum seperti itu. Nah, gimana ini Pak? Mungkin solusinya mungkin Pak. Indonesia adalah negara hukum. Dan semua masyarakat tanpa terkecuali, baik itu aparat, itu di mata hukum adalah sama. Dan ketentuan itulah yang kemudian menjadi prinsip dasar dalam hal hak asasi manusia. Itu satu. Kedua juga adalah bahwa stigma bahwa masyarakat masih takut berhadapan dengan perkara hukum, berhadapan dengan penyidik misalnya, atau penyelidik atau kepolisian umumnya, itu yang harus dirubah. Kenapa saya katakan harus dirubah? Karena
aparat kepolisian tersebut, walaupun memang diberikan kekuasaan oleh undang-undang dalam hal penangkapan, penahanan, itu masih tetap dibatasi oleh rambu-rambu yang namanya pra-peradilan. Sehingga mereka tidak boleh semena-mena mengerjakan suatu hal yang tidak sesuai dengan undang-undang. Tetapi celakanya di sini adalah masyarakat kurang tahu, bahwa ada aspek pengawasan dari negara kepada penyidik khususnya atau penyelidik dalam hal penanganan perkara. Jadi memang aspek masyarakat yang kurang tahu itu yang memang harus perlu dibenahi. Saya anggap seperti itu karena ini kalau masyarakat kurang paham itu malah bisa menjadikan kesewenang-wenangan seorang penyidik. Terkadang penyidik menganggap bahwa masyarakat kan tidak paham, ya sudahlah kita labrak aja walaupun tidak sesuai dengan hukum acara misalnya. Itu yang saya lihat terjadi di sini. Anggapan lagi Pak, bahwa masyarakat kita khususnya di Tarakan ini juga, ya kenapa juga takut ini? Karena dia takut mengeluarkan biaya Pak, mau bayar pengacara lagi katanya, gitu kan. Nah terus tidak mau lagi berurusan karena birokrasinya panjang, urusannya panjang, mereka tidak ada waktu karena mereka harus bekerja. Nah ini gimana Pak menanggapinya gitu Pak? Dalam undang-undang advokat ya, itu ada ketentuan bahwa seseorang advokat tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Walaupun alasannya bahwa yang bersangkutan tidak mampu. Itu satu. Kedua juga dalam ketentuan saya agak lupa. Itu ada aturan bahwa seorang advokat minimal memiliki batasan jam untuk penanganan perkara-perkara prodeo. Jadi tidak ada alasan bagi masyarakat bahwa nanti takut jika berhadapan dengan advokat karena biaya tinggi. Mungkin karena di media mainstreamnya seolah-olah mewah. Framingnya gitu ya Pak ya. Itu kan framing oleh media. Tapi memang tidak bisa disangkali bagi yang berbayar. Itu kan bagi masyarakat yang punya kemampuan, ya silahkan. Kalau tidak punya kemampuan, kami juga tidak boleh menolak. Jika ada perkara-perkara yang memang ketentuannya prodeo atau masyarakat yang tidak mampu. Malah juga negara memfasilitasi juga. Dalam bentuk LBH yang dibentuk di pengadilan. Silahkan jika masyarakat memang inginkan. Cuman ada juga stereotip yang berkembang di masyarakat bahwa kalau tidak berbayar itu kadang mutunya dianggap rendah, padahal bagi kami itu tetap harus sama. Kan? Cuma memang masyarakat tidak ada perkara yang lebih tinggi, lebih rendah gitu. Sama saja. Cuma memang stereotipnya sudah terjadi, sudah melekat. Apalagi itu didominasi oleh pemberitaan bahwa si A si B bayarannya mahal, sehingga masyarakat menimbulkan stigma. Muncul di media, infotainment apalagi yang diurus itu artis dan segala macam gitu ya Pak. Malah satu loh. Jika artis itu malah tidak dibayar. Tapi karena kenapa mereka mendapatkan aspek publikasi. Itu salah satu juga kenapa saya lebih senang menangani perkara-perkara yang memang viral di masyarakat. Karena memang ada beberapa hal yang saya tangani perkara-perkara yang viral itu. Tapi bagi saya tidak seperti artis ya. Walaupun viral tetap juga saya dibayar. Seperti itu contohnya. Itu bedanya ya. Karena yang saya tangani bukan artis. Jadi tidak sekedar cari publisitas ya Pak ya. Harus tetap profesional sebagai pengacara. Toh memang lebih banyak sebenarnya pengacara kondang itu yang silent aja Pak. Tapi benar sekali. Iya, kliennya juga udah banyak gitu kan Pak ya. Kita kembali ke HSB tadi Pak. Boleh, Bapak cukup puas kah dengan keputusan yang sudah diambil, dan sampai saat ini bagaimana kelanjutan perkaranya Pak? Dan apa yang mungkin Bapak harapkan lagi Pak untuk kelanjutan kasus beliau ini sebenarnya? Saya kan katakan tadi ada beberapa case yang menimpa. Itu satu yang terkait dengan Balpres. Itu apalagi mungkin? Udah selesai. Walaupun masih meninggalkan rekam jejak yang buruk. Bagi saya kenapa? Karena saya katakan tadi ada penyitaan yang dilakukan pemusnahan, ada benda yang disita dilakukan pemusnahan, itu sebenarnya tidak boleh. Sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Terus kemudian kan ada perkara yang lalu terkait dengan tambang ilegal, walaupun sudah dijalani, itu saya lihat masih ada jejak-jejak yang dilakukan oleh penyidik dalam hal pelanggaran etik. Oke. Itu sementara saya bermohon keadilan kepada Propam, Mabes Polri dalam hal aspek penegakan hukum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kode etik. Itu salah satu contoh seperti yang sama kasus baik Balpres maupun illegal mining itu sama, karena suatu proses yang dialami oleh saya punya prinsipal itu malah juga tidak didahului oleh proses penyelidikan. Tidak dahulu yang namanya bagaimana caranya mencari seorang pelaku, apakah pelaku tersebut bersesuaian dengan alat bukti, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Yang malah yang saya jadi yang amat janggal di sini, saya melihat bahwa seorang penyidik untuk memenuhi ambisi menetapkan seorang tersangka dengan cara semena-mena, itu malah dengan pelanggaran hukum. Kenapa saya katakan pelanggaran hukum? Kita bayangkan seorang penyidik hanya untuk memenuhi unsur pembuktian itu sampai membuat berita acara ahli pada saat ahli tersebut ada di Jakarta. Sedangkan si pemeriksanya ada di Tarakan sini. Kan tidak akan mungkin satu tubuh itu di dua tempat. Di tempat yang sama. Nah, itu saya lihat ada dugaan ke arah sana, dan kemudian kami akan uji dalam bentuk laporan pengaduan ke Propam. Hal-hal yang lain yang saya kritisi terkait, walaupun sudah dijalani ya, itu bukan hanya dalam hal tertangkap dalam hal kan beliau bukan tertangkap tangan ya. Itu memang ada dugaan bahwa penyidik memang melanggar kode etik seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga ya itulah, ini juga pembelajaran kepada masyarakat bagaimana masyarakat harus dilindungi. Dan ini juga merupakan pelajaran kepada penegak hukum bahwa dalam hal melaksanakan tupoksi sebagai seorang penegak hukum harus sesuai dengan rambu-rambu hukum itu sendiri. Karena mereka menegakkan hukum, tapi bukan berarti bahwa mereka juga harus mengaburkan hukum. Nah, itulah yang harus perlu kita cermati dan perlu kita sampaikan kepada masyarakat sebagai bahan pembelajaran. Dan juga kita sampaikan kepada penyidik supaya tidak menjadi arogansi. Arogansi kekuasaannya melekat. Oknum-oknum ini ya sebaiknya juga ya. Karena gini, lebih suatu kekuasaan tanpa dibatasi oleh rambu hukum, aturan, itu cenderung sewenang-wenang. Semena-mena. Nah, sebenarnya kalau bagi kami kesewenang-wenangan oknum aparat itu merupakan rezeki bagi kami loh. Kami katakan seperti itu. Karena kita dapat celahnya gitu. Nah, itu. Jadi ibaratnya kami menjadi fungsi pengawas juga. Kami dapat rezeki dari pengawasan itu. Nah, itu kan fakta kan. Baik. Oke, Pak. Kita mudah-mudahan ada jalan terbaik lah untuk mengenai kasus yang Bapak tangani. Ya, ngomong-ngomong, saya dengar kabar Bapak ini calon ketua Pradi Makassar nih. Saya dapat info nih dari beberapa orang ini, Pak. Itu motivasi apa yang membuat Anda untuk mencalonkan diri, Pak? Apakah menurut Bapak Pradi ini harus ada yang dibenahi atau bagaimana? Pradi ini kan asosiasi ya, Pak ya. Iya, benar. Membawahi banyak advokat di kota Makassar gitu kan, Pak, di Sulawesi Selatan. Apa motivasi Bapak? Sebenarnya kalau untuk ketua Pradi, calon ketua Pradi itu benar. Tapi sebelumnya saya memang dari dahulu itu berkiprah di DPN, Dewan Pimpinan Nasional Pradi Jakarta. Selaku wakil bendahara umum. Dan di Makassar juga saya dari Pradi terbentuk sampai saat ini saya tetap jadi bendahara. Terus kemudian kenapa kemudian saya maju sebagai calon? Ada beberapa hal. Pertama, bahwa saya malah melihat
khusus untuk Kota Makassar ya, dan umumnya di kota-kota yang lain, bahwa dalam hal advokat itu banyak tercipta advokat-advokat yang tidak memiliki intelektualitas. Utamanya dari OA atau organisasi advokat yang lain. Satu. Jadi kemudian kami maju dan terdorong untuk pembenahan. Kedua, dalam hal advokat Makassar sendiri khususnya dan umumnya di kota-kota yang lain, kami melihat bahwa organisasi advokat ini belum mengayomi secara langsung seluruh masyarakat, utamanya bagi pencari-pencari keadilan. Jadi memang kami coba melihat fenomena tersebut dalam hal perlindungan hukum kepada masyarakat oleh organisasi advokat itu sendiri. Itu yang saya anggap bahwa masih belum maksimal dilakukan, sehingga terdorong untuk maju. Sudah siapkan diri lama atau sudah niat, memang sudah lama atau baru-baru aja nih Pak untuk maju nih Pak? Bagaimana usahanya sampai sekarang ini Pak? Apa memang didukung sama rekan-rekan asosiat yang lain gitu Pak? Saya juga memang selain daripada ada niat, juga didorong oleh rekan-rekan yang lain. Karena juga mereka amat gerah bahwa ada beberapa hal yang memang masih kurang dijalankan dalam organisasi ini, sehingga ya udah. Dengan niat nawaitu yang ada ditambah dengan dorongan dari kawan-kawan, insya Allah kami maju. Tapi memang terbukti Pak. Kalau saya menarik, Pak Samsudin tadi mengatakan bahwa kurang profesionalitasnya advokat itu. Terbukti Pak sekarang. Kalau sekarang viral itu Pak sidang MK Pak ya. Ya beberapa pengacaranya itu kan kena bully terus sama hakim konstitusi gitu kan Pak. Jadi masyarakat tuh lihat, wah, ini bener pengacaranya begini nih, kena bully, kena dikata-katain sama hakim. Wah, ini berarti kan pembuktian bahwa ya advokat kita ini masih jauh di bawah standar kalau melihat beberapa. Tapi tidak semuanya sih Pak, ada beberapa yang bagus. Malah yang itu visi Bapak juga berarti ya. Yang perlu dicermati itu adalah bagaimana setelah seorang advokat lulus itu, yang harus dijalankan oleh kami sebagai sebagai organisatoris atau sebagai seorang yang berkecimpung dalam organisasi advokat itu adalah pendidikan berkelanjutan. Kenapa dikatakan pendidikan berkelanjutan? Itu sama yang tadi Mas sampaikan. Banyak fenomena yang terjadi di mana seorang advokat tidak tahu tupoksinya apa seperti. Itu yang kemarin yang saya baca, ada yang kemarin pemberitaan seorang yang belum menjadi advokat kok maju jadi advokat, itu kan jadi menjadi warning bagi kami, bisa-bisanya seperti itu. Bisa seperti itu. Karena memang banyak yang ngaku-ngaku gitu, kayak advokat, tapi kemampuan tidak sesuai standar gitu. Ini yang ingin bawa benahi ya. Ini saya lihatnya gini. Sejak SKMA 73, jadi ada semacam surat edaran dari Mahkamah Agung 73 yang menyatakan bahwa semua organisasi advokat itu boleh menyumpah atau boleh disumpah oleh pengadilan, sehingga tercipta fenomena di mana banyak sekali advokat-advokat yang lahir, yang sayangnya tidak didukung oleh kualitas. Akibatnya apa? Tercipta stigma bahwa advokat tersebut tidak profesional. Akibatnya apa? Profesi ini itu tidak seksi lagi. Itu tidak dilirik sebagai suatu profesi. Karena begitu mudahnya menjadi seorang advokat. Makanya terkadang saya juga berpikir bahwa bagaimana caranya pembenahan seperti ini, kompetensinya dengan pendidikan berkelanjutan, jam terbang mungkin gitu, dan ya mendata kantor-kantor pengacara yang memang mumpuni gitu ya dalam mencetak advokat ini gitu kan. Tugas berat berarti ini Pak. Memang saya bukan gara-gara niat sebagai advokat jadi ketua ya. Saya di kantor saya memang selalu ada pembekalan bagi advokat yang memang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan, karena beracara bagi advokat itu bukan berdasarkan hanya textbook, tapi pengalaman juga. Pengalaman inilah yang kami tularkan kepada adik-adik yang baru lulus.
sehingga mereka tidak kagok dalam hal beracara dan memiliki daya saing yang tinggi di kalangan advokat. Itu bagi saya yang memang niat yang harus saya jalankan. Oke. Terima kasih nih Pak Samsudin sudah banyak berbagi pengalaman, berbagi cerita belak-belakan soal kasusnya ya. Selamat datang di Tarakan ya. Mudah-mudahan bisa menikmati nuansa kota Tarakan nih Pak Samsudin, dan terima kasih sudah hadir di Borneo TV. Dan pemirsa Borneo TV, demikian ya wawancara kami dengan Bapak Samsudin SH MHMM ya, sebagai pemilik dari kantor Vodkat Samsudin dan rekan. Sampai jumpa di Borneo Inspirasi yang akan datang. Terima kasih dan salam jumpa. Borneo Inspirasi.